Pernah dengar cerita comeback yang luar biasa? Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu yang paling dramatis di dunia pertambangan emas. Ini dia kisah PT Arci Indonesia atau yang kodenya ARCI, sebuah cerita tentang kebangkitan yang epik. Lihat angka ini, 71 juta dolar Amerika. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah laba bersih Arci cuma dalam 9 bulan di tahun 2025. Yang bikin gila adalah setahun sebelumnya mereka rugi 4 juta dolar. Bayangin, dari minus jadi plus segitu banyak. Benar-benar sebuah pembalikan nasib yang dramatis. Nah, pertanyaannya, gimana caranya perusahaan tambang emas ini bisa jungkir balik dari rugi besar jadi untung gede cuma dalam setahun? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Jadi, ceritanya ini ada 3 pilar utama yang jadi kunci kesuksesan mereka dan semuanya kejadian di waktu yang pas banget. Oke, pilar yang pertama. Ini soal teknis, tapi penting banget. Intinya, mereka benerin mesin utama penghasil emas mereka. Jadi, masalah besarnya itu dimulai di tahun 2022. Ada yang namanya pit wall failure. Gampangnya gini deh, bayangin dinding tambang mereka di salah satu lokasi paling penting, namanya Araren, itu longsor. Ini bukan longsor biasa, ini kayak motong jalur utama ke harta karun mereka. Akses ke biji emas terbaik yang paling banyak duitnya langsung putus total. Akibatnya, selama 2 tahun penuh, mereka terpaksa ngolah biji emas yang kualitasnya rendah. Ibaratnya nih, yang tadinya bisa langsung nemu bongkahan emas, sekarang harus nyari serpihan kecil di antara banyak pasir. Susah banget kan? Nah, solusinya baru datang di tahun 2025. Setelah kerja keras benerin dinding tambang itu, akhirnya mereka bisa balik lagi nambang biji emas super yang kualitasnya tinggi. Dan hasilnya langsung kelihatan. Lihat aja angkanya, plus 264%. Ini adalah lonjakan EBITDA mereka. Itu loh, salah satu cara paling gampang buat ngukur profitabilitas operasional perusahaan. Angka ini naik segitu gedenya cuma gara-gara satu perbaikan tadi. Keren banget! Tapi, cerita mereka nggak berhenti sampai di situ. Mereka punya rencana besar selanjutnya. Pindah ke tambang bawah tanah. Jadi, mereka bakal gali lebih dalam di proyek baru, namanya Kopra. Targetnya, biji emas yang lebih pekat lagi, lebih kaya lagi. Katanya sih kadarnya bisa sampai 4 gram per ton. Makin untung lagi kan? Oke, itu tadi pilar pertama. Sekarang kita masuk ke pilar kedua. Dan ini soal timing yang sempurna. Jadi benerin tambang itu penting banget, tapi hebatnya itu kejadian pas banget di saat harga emas dunia lagi mau menggila. Kita ngomongin soal potensi gold super cycle. Coba deh lihat tabel ini. Ini bukan ramalan asal-asalan ya. Ini prediksi dari bank-bank raksasa dunia. Morgan Stanley, JP Morgan, mereka semua kompak bilang, harga emas bisa terbang sampai 4.000 dolar, bahkan ada yang bilang 5.000 dolar per ons. Ini ibarat ombak besar yang bisa ngangkat semua perahu, dan Arci jelas salah satunya. Terus kenapa harga emas bisa naik segila itu? Ada 3 pendorong utamanya. Pertama, bank-bank sentral dunia, terutama kayak di Tiongkok, lagi rame-rame ngeborong emas fisik dan ngejualin dolar mereka. Kedua, kondisi politik dunia yang, ya tahu sendiri kan, lagi nggak stabil, bikin emas jadi safe haven atau tempat berlindung yang aman. Dan yang ketiga, utang pemerintah di banyak negara udah numpuk banget, jadi investor lari ke emas buat nyimpen nilai kekayaan mereka. Nah, ini yang bikin makin menarik. Kita sampai di pilar ketiga. Jadi, operasinya udah benar, harga emas lagi bagus-bagusnya. Tapi, ada argumen kuat yang bilang kalau pasar saham belum sadar sepenuhnya sama kebangkitan ARCI. Ini bisa jadi sebuah peluang. Gimana cara lihatnya? Coba kita pakai satu metrik yang umum di industri tambang, namanya EV per reserves. Gampangnya, ini adalah harga yang pasar kasih untuk setiap ons cadangan emas yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk RCI, angkanya itu sekitar 542 dolar per ons. Bandingin deh sama rata-rata industrinya yang hampir 1.000 dolar. Jauh banget kan? Ini tuh kayak nemuin barang bermerek di rak obralan. Analis mungkin mikir, wah pasar kayaknya masih trauma sama masalah Arci yang dulu, jadi harganya dihukum. Padahal perusahaannya udah pulih. Akibatnya sahamnya jadi kelihatan di diskon besar-besaran dibanding teman-temannya. Dan kalau Anda masih ragu, ada satu sinyal yang paling kuat. Sinyal yang datang bukan dari analis, tapi dari orang dalam perusahaan sendiri. Ini dia buktinya, 95,7 miliar rupiah. Duit segede ini dari kantong pribadi 6 petinggi perusahaan dipakai buat borong saham ARCI di bulan Desember 2025. Ini bukan sekedar formalitas, ini adalah taruhan besar. Mereka percaya banget sama masa depan perusahaannya sendiri. Oke, jadi gambaran besarnya udah mulai kelihatan kan? Sekarang mari kita lihat apa aja yang bisa jadi pendorong ke depannya, dan tentunya apa aja resikonya. Salah satu tanda paling jelas kalau perusahaan udah sehat lagi, mereka mulai bagi-bagi dividen. RCI ngumumin bakal bayar 30 juta dolar ke para pemegang saham.
Ini sinyal dari manajemen yang bilang, tenang, kita sekarang punya banyak kas dan kita yakin ke depannya juga bakal terus untung. Dan ternyata, mereka nggak cuma mikirin emas. Kedepannya, RC juga mulai masuk ke bisnis energi hijau. Mereka kerjasama dengan pemain kelas dunia, Orma Technologies, buat bangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini langkah strategis buat ngurangin jejak karbon, sekaligus nekan biaya energi mereka sendiri. Tapi, tentu saja, investasi itu nggak ada yang tanpa resiko. Kita harus fair. Untuk Archie, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, kemungkinan dinding tambang longsor lagi itu tetap ada. Kedua, harga emas itu kan naik turunnya kencang banyak. Dan ketiga, saat ini hampir semua pendapatan mereka datang dari satu lokasi tambang. Jadi, resikonya cukup terkonsentrasi di sana. Jadi, kita kembali ke pertanyaan besar di akhir. Di satu sisi, operasinya sudah pulih. Harga emas global lagi mendukung banget, dan valuasinya kelihatan murah. Apakah ini artinya pasar lagi tertidur dan melewatkan sebuah permata yang tersembunyi? Atau di sisi lain, apakah risiko-risiko yang ada memang masih terlalu besar? Nah, itu dia pertanyaan intinya.